warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi insyaallah di hari yang penuh berkah ini dalam acara Siar Mara podcastnya Warga Mutiara. Alhamdulillah saya dengan Bu Fia yang insyaallah akan menemani teman-teman untuk berdiskusi pada hari ini. Nah, saya tidak sendiri di sini, ditemanin oleh dua siswa yang insyaallah masya Allah luar biasa. Silakan teman-teman bisa memperkenalkan diri. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Nabila Prianti dari kelas 8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Sikandi Putri Pertiwi dari kelas 8 juga. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi teman-teman ini kelas 8 semua ya. Iya. Oke, hari ini kita mau membahas terkait apa ini teman-teman? Tentang Ramadan dan prestasi. Ya, hari ini sudah memasuki Ramadan keberapa ya? Ke-15 ya insyaallah. Jadi di bulan Ramadan ini kita akan berdiskusi ya, sharing bersama terkait apa sih Ramadan dan prestasi itu kaitannya seperti apa gitu ya. Mungkin sebelumnya kita ulas dulu ya satu-satu Ramadan itu apa, prestasi itu apa gitu ya. Oke, silakan mungkin dari Kak Tiwi dulu. Jadi menurut saya Ramadan itu adalah bulan upgrade diri, dimana di bulan ini kita bukan cuma menahan lapar atau haus, tetapi latihan intensif untuk melatih empati, disiplin, dan spiritual, dan seperti itu. Oke, masya Allah. Jadi tidak hanya menahan haus dan lapar ya, tapi juga melatih spirit dan spiritualnya gitu ya, masya Allah. Kemudian silakan untuk Kak Kisha. Kalau menurut saya Ramadan itu Ramadan itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi tempat kita melatih disiplin diri, melatih ibadah lebih lancar, ya seperti itu. Oke, masya Allah. Jadi intinya di sini teman-teman, jadi bukan sekedar menahan haus dan lapar ya, menahan melatih disiplin ya, tanggung jawab gitu. Sebenarnya sudah dijelaskan ya teman-teman pada surat apa, Al-Baqarah ayat 185 ya, Syahrul Ramadhanal Lazi unzila fihil Qur'an ya, telah datang padamu di bulan Ramadan ya, diturunkannya Al-Qur'an yang diwajibkan ke setiap insan manusia beragama Islam untuk berpuasa gitu. Jadi selain menahan haus lapar, kita juga harus bisa nih mengendalikan diri ya, bagaimana meningkatkan ibadah kita ya. Apa aja ibadahnya itu? Sholat, kemudian apa lagi? Tadarus, bertilawah, kemudian berzikir, masya Allah. Kemudian apa lagi? Bersedekah ya, itu ya teman-teman ya untuk Ramadannya. Nah, sekarang kita ke prestasi nih. Jadi maksudnya prestasi itu apa sih gitu di bulan Ramadan ini? Silakan Kak Kisha dulu mungkin. Kalau menurut saya prestasi itu bukan sekedar hanya mendapatkan peringkat 1 atau piala, tetapi apabila kita berhasil mencapai kemampuan di luar batas kita. Masya Allah, jadi tidak hanya skor angka ya, tapi kita bisa mencapai di luar batas kita seperti itu ya. Yang biasanya semisal nih ngajinya 1 halaman ya, pada Ramadan lebih dari 1 halaman, itu bisa disebut prestasi seperti itu ya Kak Kisha ya, masya Allah. Kemudian untuk Kak Tiwi, menurut saya prestasi itu adalah melampaui batas diri, di mana prestasi itu sebenarnya bukan sekedar piala atau medali penghargaan fisik, tetapi keberanian diri untuk melampaui batas diri, keluar dari zona nyaman, dan mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekecil apapun itu. Oke, masya Allah, menarik ini ya, keluar dari batas nyaman ya, zona nyaman, kemudian yang lebih yang biasanya dicapai gitu ya, tidak hanya sekedar piala gitu. Namun dalam KBBI teman-teman ya, apa KBBI itu? Kamus
Besar Bahasa Indonesia, ya benar. Jadi prestasi ini merupakan hasil yang telah dicapai. Jadi hasil yang telah dicapai dari yang telah kita lakukan, kita kerjakan gitu. Artinya merupakan suatu pencapaian kita terhadap sesuatu hal yang sudah kita upayakan gitu. Benar sekali yang sudah disampaikan oleh Kak Tiwi dan Kak Kisya ya. Jadi tidak hanya sekedar skor atau angka, namun prestasi ini ya, kegiatan upaya kita. Semisal contohnya tadi Ramadan ini biasanya jarang sholat tahajudnya ya. Pada saat Ramadan prestasi kita apa? Bisa sholat tahajud ya, contohnya itu sholat tarawih ya gitu ya. Kemudian apalagi selain itu? Khatam Al-Quran, Masya Allah. Apalagi prestasinya nih di bulan Ramadan? Kalau Kak Kisya, bisa melaksanakan sholat sunnah. Masya Allah, bisa melakukan sholat sunnah. Apa aja sholat sunnahnya? Seperti sholat tahajud, sholat duha, itu ya sholat sunnah rawatib, itu ya teman-teman ya. Jadi itu semua merupakan hasil pencapaian kita di bulan Ramadan, seperti itu. Nah, kita tadi sudah belajar terkait Ramadan apa, kemudian prestasi. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya nih, pengalaman teman-teman pada saat sekarang puasa nih ya. Menurut teman-teman, semangat belajarnya itu semakin naik atau malah menurun gitu? Karena kan kalau puasa lemes ya pasti ya. Gitu. Silakan mungkin Kak Tiwi dulu. Kalau saya pribadi itu meningkat karena fokus otak itu tidak terpikir oleh orang-orang yang gak jelas atau makanan, tapi juga kadang turun karena saat puasa itu tetap berasa lapar dan haus, jadi otak itu kadang berpikir, aduh kapan maghrib ya, kapan buka gitu, lapar. Jadi fluktuatif ya, kadang meningkat, kadang tapi banyak meningkatnya apa menurunnya ini? 11-12 jadi 11-12. Oke, baik. Kalau Kak Kisya bagaimana nih? Kalau saya secara fisik itu mungkin lemah, tetapi kalau misalkan secara mental, apabila kita bisa mengubah mindset yang lebih baik, kalau puasa itu melatih fokus. Oh gitu, Masya Allah. Jadi bisa melatih fokusnya ya. Kalau mindset kita dirubah gitu ya, harus bisa menyesuaikan diri ya. Apalagi kita di bulan puasa meskipun fisiknya lemes ya, maksudnya karena kan menahan haus lapar, tapi pikiran kita, aktivitas kita harus tetap optimal ya, seperti itu, dimaksimalkan. Baik, Masya Allah. Kemudian nih teman-teman, tantangan terbesarnya apa nih pada saat puasa ini kira-kira? Siapa dulu nih? Kak Kisya dulu, silakan Kak Kisya. Kalau menurut saya tantangannya itu tidur berlebihan. Oh gitu ya. Terus bisa scroll sosmed berlebihan juga. Oke, jadi tidur ya, karena memang apalagi kita sekolahnya pulangnya lebih awal ya dari biasanya. Kemudian screen time ya, banyak scroll gitu. Oke, dua itu ya. Ya, kemudian kalau Kak Tiwi gimana nih? Saya juga sama, screen time, terdistraksi saat belajar, jadi susah fokus gitu. Distract ya, kayak susah fokus. Jadi HP juga nih ya tantangannya teman-teman ya. Baik. Jadi memang ya teman-teman semua, kita sudah berada di zaman teknologi ya. Teknologi handphone itu bisa mempengaruhi kita kalau kita tidak pintar-pintar untuk disiplin ya, membagi waktu. Jadi teman-teman, di manajemen, betul banget. Jadi kita harus membuat waktu mungkin ya, membuat jadwal kapan kita belajar, kapan kita mengaji, kapan kita membuka HP begitu ya. Kira-kira idealnya kalau kita membuka HP itu pada saat kapan nih? Kapan ya? Waktu luang. Sebaiknya waktu luang. Iya, waktu luang itu di kapan? Saat kosong atau memang lagi istirahat setelah belajar. Jam tidur gitu. Iya, jam tidur boleh ya kalau kita refreshing, karena otak kita itu butuh ya teman-teman yang namanya relaksasi, refreshing, namun harus ada batasannya gitu. Jadi tidak terlalu banyak, malah harus dibanyakan dalam membaca Al-Qur'annya ya, ibadahnya seperti itu. Jadi memang HP ini ya teman-teman ya, Masya Allah kecil tapi penghasutnya luar biasa gitu ya. Kalau kita nggak pintar-pintar untuk memanajemennya tadi ya, gitu. Oke, selanjutnya terkait, mungkin saya mau kembali lagi di prestasi nih.
ini tadi kan kita sudah membicarakan prestasi yang ini ya, selain non akademik. Mungkin teman-teman pemirsa ini pengen tahu kalau prestasi akademiknya Kak Tiwi sama Kak Kisha ini, mungkin boleh cerita apa gitu, berbagi pengalaman. Silakan mungkin Kak Tiwi dulu. Ya, kalau saya sendiri itu prestasi saya di akademik, saya aktif dalam organisasi intersekolah dan lomba-lomba di luar sekolah. Oke. Ikut kegiatan intersekolah apa aja nih? Di sekolah. Kamu ceritakan OSIS sebagai apa sekarang di OSIS? Saya sebagai divisi kreativitas. Divisi kreativitas, Masya Allah. Kemudian sudah pernah ini ya, mewakili ikut lomba-lomba ya. Mungkin lomba apa saja? Olimpiade, Syarhil, Masya Allah. Jadi sudah Insya Allah banyak ya Kak Tiwi ya pengalamannya. Semoga semakin rajin lagi untuk dilatih biar bisa mengembangkan skill dan kemampuannya ya, Insya Allah. Kemudian Kak Kisha. Kalau saya pernah juara 1 juz 30 sama juz 28, dan saya juga pernah terbaik terjemahan sama tartil. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ini ya lebih ke kegiatan keagamaannya ya, tahfiz, kemudian tartilnya sampai sudah juara. Kalau boleh tahu sekarang sudah hafal berapa juz Kak Kisha? Saya udah hafal 4 juz. Masya Allah, juz berapa saja itu? Juz 30, 29, 28 sama juz 1. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga tetap istiqomah ya teman-teman ya. Jadi akademiknya jalan, kemudian non akademiknya juga jalan ya. Apa saja itu, semisal nih apa namanya di luar itu, semisal teman-teman suka apa ini ekskulnya yang biasanya teman-teman ikutin selain akademik, mungkin memasak atau apa, menggambar, badminton. Dua-duanya ini badminton. Oke, jadi itu juga bisa dilatih ya teman-teman ya, tetap dijalankan gitu biar apa ya, tidak mager gitu. Apa mager itu? Malas gerak. Iya, malas gerak. Jadi kita bisa manfaatkan waktu luang pada saat Ramadan ini untuk beraktivitas yang apa, yang positif, yang bermanfaat gitu. Jadi selain tadi banyak membaca Al-Quran, kemudian tadi ibadah, juga olahraganya jangan lupa tadi ya. Gimana, olahraga apa enggak ini kalau puasa? Jogging biasanya. Jogging. Kalau Kak Kisha gimana? Sama kayak Tiwi. Gitu ya, gitu. Karena kalau kondisi tubuh kita fit itu mempengaruhi nggak sih teman-teman dalam apa? Puasa kita gitu. Pengaruh banget kan ya pastinya. Pada saat mungkin kita lemes, bisa jadi karena kita kurang olahraga ya. Selain itu apalagi? Mungkin asupan makanan ya. Pola makan pada sahur ya kan. Makan apa? Misal nggak sahur, ada yang nggak sahur pernah? Saya pernah. Nah, itu gimana pada saat beraktivitas? Mempengaruhi nggak? Nah, itu dia ya teman-teman ya. Jadi pola makan, kemudian sahurnya apalagi pada saat Ramadan itu harus dijaga ya. Apalagi sahur itu termasuk sunnah ya kan, biar kita bisa maksimal dalam beraktivitas seperti itu. Jadi teman-teman, Ramadan dan prestasi itu saling berkaitan ya kan. Jadi kita harus tetap mencapai, memaksimalkan apa target kita gitu. Coba sih Bu Fia mau mendengar target selama Ramadan nih. Masya Allah. Oke, mungkin Kak Kisha dulu ya. Silakan, target Ramadannya apa Kak Kisha? Kalau saya bisa hatam 30 juz. Terus bisa memperlancar hafalan-hafalan saya juga. Masya Allah, amin ya, Insya Allah. Apa tadi? Hatam Al-Quran berapa kali? 30 juz sekali. Kemudian sama bisa memperlancar hafalan-hafalan saya sebelumnya. Insya Allah. Apa nih caranya biar bisa mencapai itu? Mungkin mengisi waktu luang gitu. Tentunya dengan membuat jadwal ya. Gitu. Misal kalau kita mau hafal, mau hatam selesai 30 juz sehari berapa halaman gitu ya, jadi harus ditentukan ya biar bisa mencapai target itu gitu ya. Oke, Insya Allah semoga tercapai ya. Kemudian untuk Kak Tiwi? Saya
Kurang lebih sama, saya ingin murajaah, melancarkan dan menambah hafalan juga. Menambah hafalan. Hafalannya sudah sampai mana sekarang? Saya sekarang di 28. Oh, Masya Allah, juz 28 sudah hampir 3 juz ya. Iya, 30, 29, 28. 28. Oke, caranya bagaimana untuk mencapai target itu kira-kira? Saya pribadi manajemen waktu, mungkin saat waktu luang daripada scroll-scroll yang gak jelas, jadi mendingan dipakai untuk melancarkan hafalan atau menambah hafalan. Ya gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa meraih prestasi di bulan Ramadan tadi? Yang pertama kita harus niatkan dulu ya. Seperti tadi belum kita sampaikan. Yang pertama harus innamal a'malu binniyat ya. Jadi kita harus berkesadaran dulu, diniatkan kita ini untuk apa ya, puasa untuk apa itu kita niatkan dulu. Kemudian yang kedua jangan lupa tadi di manajemen waktunya ya, kapan kita sahur, kapan kita mengaji ya, belajarnya, apalagi olahraga itu kita harus bisa pintar-pintar manajemen waktu. Kemudian yang ketiga apa nih? Ada tambahan? Jadi niat, manajemen waktu, apalagi fokus ya. Jadi teman-teman fokus salah satunya yaitu meningkatkan ibadah tadi ya, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah. Macam-macamnya ibadah tadi yang sudah dijelaskan ya, ada apa aja tadi, sholat sunnah, tilawah, sedekah, zikir itu ya teman-teman. Dan yang paling penting yaitu tadi harus ada target ya. Target selama bulan Ramadan itu apa aja, itu termasuk prestasi ya. Yang biasanya kita tidak mencapai itu di bulan Ramadan kita bisa mencapai, itu termasuk prestasi gitu. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya, kayak waktunya sudah nggak sadar ya karena asyik ngobrol, masya Allah. Mungkin sebelum ditutup nih Bu Fia ingin mendengar kalimat motivasi mungkin buat teman-teman yang menonton kegiatan ini, buat teman-teman semua. Silakan dari Kak Tiwi dulu. Ya, silakan Kak Tiwi. Puasa itu jeda untuk makan, bukan jeda untuk berprestasi. Jadikan rasa lapar sebagai bahan bakar, karena seorang pemenang tidak membutuhkan alasan untuk berhenti. Oke, masya Allah. Kemudian Kak Kisha. Jangan biarkan rasa lapar membatasi karya. Boleh perut kosong, tapi kita harus penuh semangatnya kalau untuk berprestasi dan juga beribadah. Oke, masya Allah. Itu ya teman-teman ya. Jadi bulan Ramadan bukan bulan untuk rebahan, bukan bulan untuk malas-malasan. Justru bulan Ramadan sebagai bulan perubahan untuk meningkatkan diri. Kita mungkin pantun dulu ya teman-teman, boleh kita pantun ya. Jangan lupa cakepnya ya. Oke. Pergi ke taman melihat melati. Cakep. Harum semerbak di pagi hari. Cakep. Ramadan hadir, melatih diri. Saatnya meraih prestasi. Jadi demikian podcast kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua. Semoga di Ramadan kali ini bisa menjadikan momentum kita untuk meraih pahala, meraih prestasi, memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Itu saja dari kami. Mungkin kita baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.